Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih dapat berkarya kendati di masa pandemi ini. Perkenalkan, saya Andri Suryana. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah topik mengenai standar nasional pendidikan. Mengawali pembahasan topik pada kali ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Badrudin MAG MPD yang sudah memberikan kesempatan serta dorongan juga motivasi hingga dapat terbentuknya atau terciptanya video pembahasan kali ini. Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai standar nasional pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita luhur bangsa kita, merupakan impian dari segenap masyarakat Indonesia, bahwasannya untuk meraih kemajuan terwujudnya cita-cita tersebut dibutuhkan sebuah sistem pendidikan yang ideal. Maka dari itu tersusun atau terbentuklah sebuah standar yang memberikan pandangan, yang memberikan tuntunan kepada segenap warga masyarakat Indonesia untuk dapat melaksanakan, dapat menempuh, dan dapat menerima layanan pendidikan dengan terstandar hingga tercapainya sebuah tatanan kehidupan berbangsa yang cerdas. Baiklah, pada pembahasan kali ini akan kami paparkan beberapa hal mengenai standar nasional pendidikan itu sendiri, yang akan mengangkat tema pertama, pengertian atau definisi umum terkait standar nasional pendidikan, kemudian landasan hukum tentang standar nasional pendidikan itu sendiri, kemudian ruang lingkup dari standar nasional pendidikan, kemudian penjabaran dari 8 standar nasional pendidikan, serta mengetahui apa sih manfaat kemudian tujuan dari standar nasional pendidikan itu sendiri. Baiklah, selamat menyimak, akan kami paparkan. Oke. Pertama, standar nasional pendidikan. Tentu bagi kita sebagai civitas akademisi, khususnya di lembaga pendidikan, standar nasional pendidikan merupakan hal yang sering kita dengar. Nah, tapi bagi masyarakat luas mungkin ini suatu hal yang baru. Maka dari itu, mari kita berawal dari definisinya. Standar nasional pendidikan merupakan sebuah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dimanapun kita berada, selama kita masih berada di teritori negara Indonesia, di mana kita terikat sebagai bagian dari warga Indonesia, maka kita wajib atau dituntun untuk menempuh dan mewujudkan kriteria minimal yang harus kita penuhi dalam sebuah sistem pendidikan. Baiklah, mengenai standar nasional pendidikan ini sendiri, ada dasar hukumnya, ada landasan yuridis yang menjadi pedoman bagi kita semua, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang statusnya mencabut atau merevisi dan memperbaiki dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sehingga kita semua dapat mencari literatur atau referensi dari peraturan pemerintah tersebut untuk bisa menjadi dasar pemahaman kita tentang Standar Nasional Pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, kami akan bantu membahas untuk standar pendidikan itu sendiri menjadi gambaran bagi kita semua untuk bisa memahami tentang standar nasional pendidikan serta kriteria minimum untuk bisa mencapai standar pendidikan di negara Republik Indonesia yang akan menjadi tolok ukur dalam sebuah sistem mewujudkan bangsa yang cerdas. Baik, berlanjut, ruang lingkup standar nasional pendidikan ada 8 poin di dalamnya. Yang pertama, ada standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Baik, akan kita bahas hal-hal yang tadi sudah dipaparkan terkait 8 poin ini. Apakah inti atau apakah isi atau apakah konten ataupun misalkan detail dari masing-masing standar itu sendiri. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Tentu ini erat kaitannya dengan
cerminan atau refleksi dari lulusan yang akan menjadi gambaran dari sebuah instansi itu sendiri. Secara definisi, berdasarkan peraturan pemerintah, standar kompetensi lulusan didefinisikan sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga lulusan yang kita luluskan atau lulusan yang kita miliki dari sebuah lembaga harus bisa mencerminkan kompetensi dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu sendiri. Standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai pedoman pada penilaian, kemudian meliputi seluruh mata pelajaran dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, berikutnya yakni adalah standar isi. Seperti yang kita ketahui dari namanya, standar isi merupakan lingkup materi tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Baik, beranjak pada ruang lingkup standar nasional pendidikan. Pada ruang lingkup standar nasional pendidikan ini terdiri atas 8 poin dasar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Masing-masing standar ini akan memberikan panduan dan pedoman bagi kita semua untuk bisa meraih dan mencapai kriteria minimum pada pendidikan yang kita selenggarakan. Baik, beranjak pada poin berikutnya yakni standar kompetensi lulusan. Berdasarkan peraturan pemerintah, standar untuk kompetensi lulusan ini didefinisikan sebagai kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada definisi ini disampaikan bahwa lulusan setiap proses pendidikan harus memiliki kualifikasi atau kompetensi minimal, yakni mengenai sikap, pengetahuan, juga keterampilan. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan itu sendiri bagi peserta didik selama menempuh pendidikan. Sehingga standar kelulusan ini meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian beranjak pada isi. Standar isi di sini melingkupi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, ataupun sekolah atas ya. Kemudian standar isi ini akan bermaksud menjadi sebuah kerangka dasar dalam sebuah struktur kurikulum yang di dalamnya akan mencakup beban belajar, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan yang akan menjadi pedoman selama kita melaksanakan pendidikan. Kemudian setelah lulusan, isi akan berlanjut pada sebuah standar yang menuntun kita untuk bisa melaksanakan sebuah pendidikan secara proses, sehingga tersusunlah sebuah standar proses. Berdasarkan peraturan pemerintah, standar proses ini didefinisikan sebagai standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan itu sendiri, sehingga proses ini akan menjadi jalan atau rangkaian pendidikan untuk menciptakan sebuah lulusan yang memiliki kriteria minimum baik dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar proses ini tentu bersifat berkesinambungan dan bertingkat, dimulai dari perencanaan dari sebuah proses pembelajaran itu sendiri, kemudian pelaksanaannya, kemudian penilaian, pengawasan, dan dari proses pembelajaran itu sendiri. Perencanaan dari sebuah proses pembelajaran akan mencakup persiapan atau kesiapan dari sebuah sistem pendidikan. Misalkan, perencanaan terkait silabus dan rencana pembelajaran yang akan diberikan pada peserta didik. Kemudian, dari pelaksanaannya sendiri akan terkait atau terlibat dengan peserta didik, kemudian pendidik, buku pelajaran, budaya literasi, dan lain sebagainya, sehingga sebuah proses pelaksanaan dapat tercapai secara utuh. Kemudian, penilaian hasil belajar. Setelah melalui rangkaian pembelajaran, tentu harus ada penilaian, yakni baik tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan. Kemudian, pengawasan baik berupa pemantauan oleh supervisi, evaluasi pelaporan, pengambilan langkah tindak selanjutnya baik oleh dinas maupun
oleh yayasan penyelenggara pendidikan itu sendiri. Setelah standar proses, tentu dibutuhkan sebuah pendukung dari pelaksanaan proses itu sendiri, yakni pada standar berikutnya merupakan standar tenaga pendidik dan kependidikan. Pada peraturan pemerintah dijelaskan bahwa kriteria pendidikan, perjabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam masa jabatannya itu sendiri akan mempengaruhi dari pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, apakah perbedaan antara pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Baik, tenaga pendidik itu merupakan sebuah tenaga yang berkualifikasi sebagai pengajar, baik guru, dosen, konselor, instruktur, fasilitator, dan lain sebagainya. Sedangkan tenaga kependidikan mencakup kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan yang tidak langsung bersentuhan atau berinteraksi dengan peserta didik dalam sebuah sistem pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu seorang tenaga pendidik dan kependidikan perlu atau harus memiliki kompetensi-kompetensi yang menjadi dasar untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang pertama yakni kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi atau kemampuan dalam mengelola pembelajaran untuk peserta didik. Kemudian kompetensi kepribadian. Tentu seorang pendidik, seorang tenaga pendidikan harus memiliki kepribadian yang baik, karena tentu akan menjadi tolok ukur dan pedoman, bahkan contoh bagi peserta didik untuk tidak hanya menerima pembelajarannya saja, tapi menerima contoh dan adab dari seorang pendidik dan tenaga pendidik untuk menjadi cerminan dalam peserta didik bersikap. Sehingga kompetensi kepribadian ini harus memiliki beberapa kriteria. Misalkan seorang pendidik harus memiliki jiwa yang stabil, dewasa, arif, berwibawa, teladan, dan berakhlak mulia tentunya, sehingga dapat menjadi contoh dan uswah bagi peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Berikutnya, kompetensi profesional atau kemampuan yang tentu harus dimiliki oleh seorang pendidik, yakni penguasaan atas materi pembelajaran yang akan diberikan, baik secara luas maupun mendalam, sehingga dapat dilakukannya sebuah transfer dan pendidikan terhadap peserta didik secara utuh dan mendalam. Yang terakhir, yakni kompetensi sosial, yakni seorang pendidik dan tenaga pendidikan bukan hanya harus atau dituntut untuk bisa mentransfer pengetahuannya, kemudian interaksi dengan peserta didik, tapi juga harus bisa atau memiliki kemampuan sosial, baik berkomunikasi, bergaul secara efektif, sehingga proses untuk pendidikan itu sendiri dapat berjalan secara luas dan menyeluruh, baik terhadap peserta didik, masyarakat, bahkan terhadap rekan kerja sesama sivitas akademisi. Berikutnya, setelah standar tenaga pendidik dan kependidikan, hal yang harus kita perhatikan berikutnya dalam memenuhi standar nasional pendidikan, yakni standar sarana dan prasarana. Ini menjadi sebuah tolok ukur yang mendasar dari sebuah lembaga pendidikan, bahwasannya lembaga pendidikan harus memiliki sebuah standar terkait sarana dan prasarana dalam rangka menunjang sebuah sistem pendidikan, sebuah proses pendidikan untuk bisa mencapai sebuah standar dari lulusan peserta didik itu sendiri. Standar sarana dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ada hal-hal atau poin-poin yang harus diperhatikan terkait sarana dan prasarana dalam mewujudkan sebuah sistem pendidikan yang baik secara struktur. Yang pertama, tersedianya ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi, serta sumber belajar lainnya seperti teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut, maka diharapkan terwujudnya sebuah sistem pendidikan secara layanan struktur atau layanan ruang untuk bisa memenuhi keinginan, memenuhi kemampuan, bahkan mengembangkan bakat dan minat peserta didik untuk bisa menjadi sebuah cerminan ataupun gambaran dari lulusan sebuah lembaga pendidikan. Baik, berikutnya merupakan sebuah standar yang juga sangat penting dari sebuah sistem pendidikan, ini standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Oke, untuk standar pengelolaan ini dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan, kemudian kabupaten, provinsi, dan nasional.
Oleh satuan pendidikan, sebuah pengelolaan ini dapat dilaksanakan dalam beberapa program kegiatan, di antaranya KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, kemudian kalender pendidikan akademik. Tentu hal-hal tersebut penting karena akan menjadi pedoman dari para penyelenggara pendidikan untuk bisa memetakan alur atau proses pendidikan selama jenjang pendidikan itu ditempuh. Kemudian struktur organisasi dan pembagian tugas pendidik. Tentu struktur organisasi ini penting, di mana penempatan setiap sivitas akademisi diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsi ataupun jabatannya, sehingga pembagian tugas untuk memberikan layanan pendidikan dapat berjalan dengan tepat dan sesuai dengan tupoksinya. Kemudian peraturan akademik, tata tertib, dan kode etik. Ini juga akan menjadi tolok ukur bagi seluruh sivitas akademisi, baik penyelenggara, kemudian tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, bahkan masyarakat secara umum yang berkaitan atau bersentuhan langsung dengan lembaga pendidikan. Sehingga sebuah pendidikan memiliki sebuah standar etik, standar tata tertib yang menjadi pedoman bagi seluruh warga masyarakat dan sivitas akademisi, sehingga dapat menjalankan kehidupan di tengah layanan pendidikan dengan sesuai dengan visi, misi, aturan, kaidah, dan juga harapan yang dimaksud oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Dan terakhir, yakni biaya operasional. Tentu ini tidak lepas ya, nanti akan dibahas pada poin berikutnya. Kemudian itu yang dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan. Kemudian bukan hanya satuan pendidikan yang berkewajiban untuk melaksanakan sebuah pengelolaan terkait pendidikan, tapi juga menjadi hierarki atau keberlanjutan dari tugas yang diemban oleh kabupaten ataupun provinsi untuk menyelenggarakan proses pendidikan itu sendiri. Kabupaten atau provinsi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau memastikan keberjalanan sebuah sistem pendidikan. Di antaranya misalkan program wajib belajar, kemudian program peningkatan angka partisipasi pendidikan, penjaminan mutu, peningkatan status guru, kemudian akreditasi dalam pendidikan, dan seterusnya. Sehingga kabupaten dan provinsi juga memiliki keterkaitan, memiliki hubungan yang erat dengan masing-masing lembaga pendidikan, kemudian juga fasilitator bagi peserta didik untuk melaksanakan wajib belajar, sehingga tidak ada anak bangsa yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. Maka pemerintah kabupaten ataupun provinsi turun sebagai kelanjutan dari tingkat pusat untuk melaksanakan sebuah program terkait pembelajaran, dan bahkan menjadi sebuah ajang penjaminan mutu bagi tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga menjadi kontrol pada tingkat kabupaten untuk semua lembaga melayani atau mendapatkan layanan yang sesuai dengan mutu maupun peningkatan status guru, sehingga guru pun juga mendapatkan layanan dari kabupaten. Terakhir ya, ini dari tingkat nasional yang menjadi pusat dari sistem pengelolaan dari pendidikan itu sendiri yang diturunkan pada kabupaten dan satuan pendidikan. Berikutnya, setelah standar pengelolaan yang tidak kalah menjadi hal penting dan nyawa bagi sebuah sistem pendidikan dapat berjalan mungkin ya, yakni pada standar berikutnya, yakni standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional suatu pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Jadi standar pembiayaan ini biasanya diperbaharui, disesuaikan dengan kebutuhan tiap tahun anggaran. Seperti itu, berdasarkan pada peraturan pemerintah, standar pembiayaan ini dibagi menjadi 3 jenis. Ini biaya investasi satuan pendidikan, biaya personal, dan biaya operasional. Biaya investasi satuan pendidikan yaitu biaya penyedia sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap yang menjadi investasi bagi satuan pendidikan atau bagi lembaga pendidikan yang berjalan. Kemudian biaya personal, yakni biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik, misalkan bagi beberapa sekolah yang mungkin tidak langsung dari dinas, misalkan sekolah swasta yang menyelenggarakan sebuah sistem pembiayaan secara internal gitu. Kemudian biaya operasional terkait gaji dan tunjangan bagi pendidik, kemudian bahan atau peralatan yang dibutuhkan, kemudian biaya operasi pendidikan tak langsung seperti penunjang listrik, air, wifi, dan lain sebagainya untuk menunjang proses pembelajaran dapat berlangsung. Kemudian
terakhir ialah standar penilaian. Tentu setelah melaksanakan proses perencanaan, proses pembelajaran, kemudian evaluasi, maka harus ada apresiasi terhadap proses yang sudah dijalani, atau sebagai penilaian menjadi tolok ukur tercapai tidaknya, harus direvisi tidaknya, harus dikembangkan di bagian mana, yakni pada standar penilaian. Standar penilaian merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, sehingga penilaian terhadap segala proses atau aspek yang sudah dilakukan dapat terukur, ketercapaiannya dapat terukur, ke tingkat keselesaiannya, sehingga dapat dievaluasi, kemudian dilakukan tindak lanjut berikutnya untuk memperbaiki, meningkatkan, ataupun memperluas cakupan dari sistem pendidikan itu sendiri. Untuk standar penilaian, terdapat beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penilai hasil belajar oleh pendidik. Oke, penilaian oleh pendidik yakni bersifat berkesinambungan untuk memantau proses dan kemajuan serta perbaikan, seperti ulangan harian, PTS, PAS, dan ulangan kenaikan kelas. Kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Bukan hanya menilai peserta didik, tapi satuan pendidikan pun harus melakukan atau melaksanakan sebuah kegiatan penilaian, yakni untuk bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang sudah diberikan, ataupun standar kompetensi lulusan yang tadi sudah disampaikan, sikap, pengetahuan, keterampilan, sehingga dapat mencerminkan lulusan dari lembaga pendidikan itu sendiri, yang akan menjadi cerminan serta mungkin bahan promosi ke depannya yang akan jadi gambaran di masyarakat tentang satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian penilaian hasil belajar oleh pemerintah, biasanya ini dapat diberikan dalam sebuah sistem akreditasi dan lain sebagainya. Nah, itulah 8 dari standar nasional pendidikan yang menjadi tolok ukur bagi kita semua, khususnya penyelenggara pendidikan, untuk bisa mewujudkan sebuah sistem pendidikan yang ideal berdasarkan kriteria minimal untuk bisa mewujudkan dan membantu menciptakan mimpi bangsa kita untuk mencerdaskan segenap kehidupan anak bangsa. Nah, oleh karena itu tentu dapat kita pahami bersama bahwa standar nasional pendidikan ini memberikan atau menjadi peranan penting dalam kehidupan kita dalam berpendidikan. Sehingga fungsi dan tujuan dari pendidikan atau standar nasional pendidikan itu sendiri berfungsi untuk dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, sehingga akan menjadi gambaran bagi kita semua untuk membangun sebuah pendidikan yang bermutu dengan kriteria minimal tadi. Kemudian standar nasional pendidikan ini juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, sehingga dimanapun kita berada, selama itu masih di dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh anak bangsa dengan standar nasional pendidikan ini akan mendapatkan layanan pendidikan yang merata, yang bermutu sesuai dengan kriteria yang diberikan. Nah, itulah terkait 8 standar nasional pendidikan yang sudah dipaparkan secara teori untuk bisa memperdalam, untuk bisa memahami secara luas. Maka setelah kita mengetahui definisi, mengetahui cakupannya, kemudian juga tujuan dan manfaatnya, bagaimana sih sebuah standar nasional pendidikan itu sendiri diterapkan dalam sebuah sekolah. Maka dari itu, mari kita berlanjut pada salah satu penyelenggara pendidikan yang akan kita jadikan contoh ataupun gambaran bagaimana standar nasional pendidikan itu dapat diwujudkan dalam sebuah sistem pendidikan. Mari kita lihat bagian di dalamnya bagaimana sebuah standar nasional pendidikan itu diterapkan. Baik, seperti yang kita lihat, memasuki ruang awal adalah sarana prasarana di mana sebuah front office disediakan untuk menyambut para tamu ataupun yang berkunjung. Berlanjut pada sarana berikutnya ialah sebuah ruang terbuka pembelajaran di mana
kegiatan belajar dan mengajar dapat dilaksanakan dengan optimal. Seperti dapat dilihat, sebuah sistem proses pembelajaran dapat dilaksanakan ikut salah satu proses pembelajaran di sekolah. Mari kita lihat. Proses isi di dalam Standar Nasional Pendidikan tadi adalah dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi, seperti ini proses pembelajaran bahwasannya di dalam masa pandemi. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara blended learning. Jadi ini penyedia fasilitas terhadap pembelajaran secara langsung di ruang kelas. Kemudian juga difasilitasi sebuah sistem pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik yang ada. Ini nuansa pembelajaran di dalam kelas. Baik, setelah kita mengetahui proses pembelajaran merupakan salah satu sistem dari proses Standar Nasional Pendidikan, kita berlanjut pada proses dari Standar Nasional Pendidikan yang lain. Seperti yang sudah disampaikan bahwa salah satu dari Standar Nasional Pendidikan yaitu standar kelulusan yang erat kaitannya dengan standar proses. Seperti yang tadi sudah disampaikan, proses dalam kelas, begitupun juga yang proses yang di luar kelas dalam proses pembelajaran seperti itu. Dapat dilihat. Kenapa ya bisa kayak gini? Kenapa ya? Soalnya tekanan yang di luar itu ngedorong biar airnya tuh masuk. Kan tekanan di luar lebih gede daripada tekanan yang di dalam. Terus juga oksigen yang di dalam tuh berkurang. Jadi airnya mati. Ini apinya mati. Oksigennya hilang, udah dihirup sama apinya gitu. Jadi oksigen itu ya buat pembakaran gitu ya, makanya dia bisa mati. Iya benar banget. Api juga butuh Oksigen untuk membakar. Semangat ya. Iya. Masya Allah. Salah satu yang menjadi kajian dalam Standar Nasional Pendidikan antara lain ialah sarana dan prasarana. Seperti yang kita ketahui, kita sedang berada di sekolah boarding school, di mana ada kelebihan dari sekolah boarding school mengenai sarana prasarana. Bukan hanya sistem pembelajarannya saja, bukan hanya sarana dan prasarana menunjang proses dan untuk standar kelulusan itu sendiri, tapi ada penunjang tambahan yang menjadi kelebihan mungkin dari sebuah sekolah boarding school dibandingkan sekolah-sekolah pada kebanyakan. Seperti yang kita lihat, sekarang kita sudah ada di sebuah dormitory atau asrama dari boarding school sendiri yang berpisah atau berbeda dari ruangan pembelajaran yang sudah kita saksikan sebelumnya. Ada kelebihan di ruang ini ialah ada asrama khusus yang menampung kegiatan peserta didik di luar dari peserta didik itu sendiri menempuh pembelajaran secara formal. Kita lihat. Dapat ruang makan yang menampung dari kegiatan peserta didik ketika melaksanakan makan siang, makan malam, dan sarapan sebelum memulai belajar. Di luar pendidikan formal, peserta didik mendapatkan pendidikan dalam lingkup kepesantrenan atau keagamaan, sehingga bukan hanya pembelajaran yang utuh dalam segi KBM secara formal, tapi juga ada tambahan keilmuan lainnya khususnya dalam keagamaan atau pesantren. Di ruang asrama inilah peserta didik menempuh pendidikan, sehingga bukan hanya pendidikan secara tadi utuh dalam formal, tapi juga berlanjut pada pendidikan secara keasramaan atau keagamaan. Dapat dilihat dari sarana dan prasarana, peserta didik dapat melepas belahnya di masing-masing kamar, tapi juga tidak terhindar dari kegiatan kepesantrenan yang mendukung keagamaan peserta didik. Dapat kita lihat sangat sebenarnya. Tentu asrama merupakan sebuah tempat yang menjadi lokasi yang sifatnya privacy. Tapi di samping itu ada juga sarana penunjang dari privacy itu sendiri, yakni tersedianya ruang atau fasilitas kesehatan atau unit kesehatan pesantren yang disediakan. Assalamualaikum.
Seperti kita lihat bahwasanya di masa sekarang, masa pandemi, diperlukan sebuah ruangan yang dapat mendukung atau menunjang kesehatan peserta didik. Oleh karena itu, UKS menjadi sebuah sarana sentral atau yang menjadi sarana vital dalam proses penunjangan kesehatan. Sehingga disediakan oksigen, kemudian juga alat kesehatan lainnya yang menunjang mungkin jika terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan. Setelah kita membahas tentang standar isi, standar lulusan, dan standar proses dalam sebuah standar nasional pendidikan, berikutnya kita beranjak pada sebuah standar, yakni standar pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu contohnya ialah dalam sebuah sarana pendidikan, antara lain dibutuhkan sarana penunjang antara lain pendidik itu sendiri atau tenaga pendidikan. Seperti yang dapat dilihat pada ruangan ini terdapat para tenaga pendidik yang menjadi staf What?